Sangat senang bisa menjumpai Anda di rumah di mana Anda sedang duduk saat ini untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah makanan rohani yang akan menguatkan, meneguhkan saudara, mendewasakan saudara. Firman Tuhan akan membangkitkan iman saudara dan lewat iman itulah mujizat-mujizat Tuhan dapat terjadi. Luar biasa. Saya ingin memberikan berkat firman Tuhan dengan tema rahasia berkat memberi dalam kekurangan. Rahasia berkat memberi dalam kekurangan. Seringkali Tuhan membuat mujizat penyediaan bagi anak-anaknya, bagi orang yang percaya, setelah orang beriman tersebut bersedia memberi dalam kekurangan mereka. Saudara harus berani dan beriman untuk melepaskan apa yang berharga yang Anda miliki, dan kemudian Tuhan akan memberikan gantinya berlipat kali ganda. Apakah ada contoh dalam Alkitab? Mari kita lihat kisah tentang janda di Sarfat. Janda ini sangat miskin, janda ini hanya memiliki sedikit tepung dan minyak di buli-bulinya, dan persiapan dia akan membuat sebuah roti, kemudian dia akan makan, kemudian dia katakan, setelah makan roti tersebut kami akan mati. Artinya ini kemiskinan yang sangat miskin. Tetapi mujizatnya adalah mereka mengalami keajaiban Tuhan. Janda ini dan anaknya mengalami keajaiban dari Tuhan ketika bersedia untuk memberikan kepada Nabi Elia, seorang hamba Tuhan yang dikirim kepada janda tersebut. Dan Nabi Elia tersebut meminta supaya janda tersebut memberikan air dan juga roti. Dan ketika ia melaksanakannya, maka sesuai dengan janji Tuhan lewat Elia, dikatakan bahwa minyak dalam buli-buli tidak akan habis dan gandum juga tidak akan habis. Sehingga dalam masa-masa sulit, dalam tahun-tahun sulit di mana tidak ada hujan dan tidak ada panen, banyak orang kekurangan air, banyak orang kelaparan, namun janda ini dengan anaknya mengalami berkat Tuhan, kecukupan bahkan kelimpahan. Mari kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat ke-8 dan seterusnya. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, Elia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Janda Sarfat ini telah mengalami keajaiban Tuhan, kecukupan bahkan kelimpahan dalam masa-masa sukar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada pelajaran yang istimewa yang banyak orang tidak mengetahuinya. Apakah itu? Yaitu memiliki iman, memiliki keberanian, dan bertindak memberi
ketika dalam keadaan kekurangan. Kebanyakan orang bisa memberi pada waktu mereka mungkin cukup, memiliki kecukupan, atau bahkan kelimpahan. Tetapi kalau memberi dalam keadaan kekurangan, maka hal ini yang sulit didapat di dunia ini. Ketika seseorang berada dalam kekurangan uang, kekurangan makanan, maka orang yang berada dalam kekurangan ini malah kan semuanya berharap supaya ada orang lain datang untuk memberi. Jadi mental kita secara umum sudah terlatih, yaitu pada waktu kita kurang, memiliki kekurangan, maka pikiran kita akan mulai berpikir, kita berharap ada bantuan dari luar, orang lain datang memberi kepada kita. Apakah saudara pernah berpikir bahwa pada waktu kekurangan, coba berpikir di balik cara berpikirnya. Yaitu dalam keadaan kekurangan ini, apalagi yang masih bisa saya lakukan, yang bisa saya berikan kepada orang lain. Nah, pikiran seperti ini jarang. Tetapi kalau dilatih, ini bisa terjadi. Karena saya telah mencobanya selama hampir 30 tahun. Seringkali saya berada dalam kondisi tidak cukup. Kekurangan. Ketika saya pelayanan di tempat-tempat yang minus. Saya pernah melayani di tempat yang kondisinya, ekonominya sangat minim. Jadi saya mengalami dampaknya juga. Tetapi Tuhan telah mengajar saya, jangan kamu menunggu sampai kamu cukup atau kelebihan berkat, tetapi pada waktu kamu kekurangan pun kamu harus bersedia untuk memberi. Nah, ini betul-betul mengubah cara berpikir manusiawi saya. Karena sama seperti kita semua mengerti bahwa pada waktu kita kekurangan, selalu pikiran kita berharap orang lain datang membantu kita memberi. Kita tidak berpikir soal apalagi yang ada pada kita, walaupun kita sudah dalam kekurangan, apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Nah saudara, pengalaman janda di Sarfat akan mengajarkan kepada kita bagaimana Tuhan memberkati janda di Sarfat ini dengan sebuah keajaiban kelimpahan dalam masa-masa kering ketika hal itu terjadi di Israel. Janda di Sarfat ini dalam kondisi kekurangan mendengarkan perkataan seorang hamba Tuhan yang meminta supaya berikan air, berikan roti. Sementara dia sendiri dalam keadaan kekurangan. Tetapi janda ini percaya perkataan seorang hamba Tuhan seperti Elia. Percaya janji Tuhan yang diucapkan oleh Elia. Dan dia bertindak. Pada waktu dia bertindak untuk memberi dalam kekurangannya, maka hasilnya saudara lihat. Tadi sudah kita baca. Minyak dalam buli-buli atau botol kecil itu tidak habis-habis ketika dituang. Selama berbulan-bulan atau mungkin 1 tahun, 2 tahun. Kemudian tepung dalam tempatnya ketika diambil tepung itu tetap ada, diambil lagi tetap ada. Ini keajaiban. Nah, mungkin kita tidak akan mengalami mujizat yang sama seperti janda di Sarfat mengalaminya. Tetapi Tuhan bisa membuat mujizat dalam bentuk yang lain untuk mencukupkan keperluan saudara dan saya. Tetapi prinsipnya adalah, apakah saudara bersedia untuk menjadi tangannya Tuhan untuk membantu orang lain, memberi kepada orang lain, sementara saudara juga dalam keadaan membutuhkan. Saudara mungkin dalam keadaan kekurangan. Apakah saudara berani? Saudara punya iman? Maukah saudara bertindak untuk memberi dalam kekurangan? Saya beri contoh sederhana. Saya punya pengalaman di mana sewaktu-waktu saya sendiri kekurangan. Kita semua pernah mengalami yang namanya kekurangan. Saya ingat cerita-cerita ketika orang dalam keadaan kekurangan, maka dicarilah uang sen-sen, ya, yang dibawa bantal, dibawa kasur, dibawa kolong, cari uang. Karena sudah kekurangan. Jadi semua tempat dicari mana uang-uang receh itu. Oh saudaraku, kita semua pernah mengalami kekurangan. Tetapi maukah saudara di tengah kekurangan itu melangkah dengan iman untuk memperhatikan kebutuhan orang lain, untuk berani berbagi ketika saudara dalam kekurangan, dan kemudian hasilnya Tuhan membuat keajaiban dalam hidup saudara. Haleluya. Saudara, satu saat saya ingat di tempat saya tinggal di sebuah kampung, tetangga saya di depan adalah keluarga yang cukup miskin.
Ya mungkin kami kurang lebih lah. Dia miskin, saya juga miskin. Karena saya tinggal dan pelayanan di sebuah kampung yang memang miskin. Saya hanya biasanya melihat uang itu pada waktu hari Minggu. Senin sampai Sabtu tidak melihat uang di kampung tersebut. Itu saya alami selama kurang lebih 6 tahun. Tapi saya belajar untuk setia melayani di kampung yang miskin tersebut. Nah, tetangga di depan saya ini satu saat rupanya dia kekurangan. Maka datanglah dia, seorang pria datang ke rumah saya dan ketuk pintu dan bertanya kepada saya, "Pak, apakah ada beras, Pak?" Saya langsung melirik ke kantong plastik di mana saya taruh beras itu. Beras itu mungkin hanya sekitar 0,5 kilogram. Dalam hati saya, kalau saya berikan beras ini, berarti mulai hari itu juga saya sudah tidak punya beras dan tidak ada lagi yang bisa saya makan. Ini kan contoh bagaimana saya sendiri dalam kekurangan. Tetapi saya ingat kuasa Tuhan. Saya ingat Tuhanku besar. Tidak mungkin saya akan mati kelaparan. Jadi ketika dia berkata, "Pak, apakah Bapak ada beras?" Saya mengerti dia mau minta beras ini. Saya langsung jawab, "Ada." Saya ambil kantong plastik warna hitam tersebut yang berisi beras 0,5 kilo, itulah beras saya yang terakhir. Saya berikan kepada dia dengan beriman kepada Tuhan bahwa saya akan tetap diberkati Tuhan. Dan betul, hari itu saya betul-betul tidak punya apa-apa lagi, tapi di waktu kemudian Tuhan tetap memberi saya berkat sehingga saya masih bisa makan. Buktinya saya masih hidup sampai hari ini. Saya belajar untuk memberi dalam kekurangan. Ada waktu-waktu tertentu di mana saya sendiri kekurangan. Tetapi pada waktu-waktu itulah Tuhan mengajar saya, membentuk saya, melatih iman saya untuk berani bertindak, untuk memberi kepada orang lain sementara saya pun sementara kekurangan. Dan saya telah melihat ada hasil yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Satu contoh yang istimewa juga saya pernah alami ketika selesai kebaktian, istri saya berkata kepada saya, "Pak, saya tadi berikan kepada seorang ibu uang sebesar 150.000. Istri saya melihat ibu tersebut sepertinya membutuhkan sesuatu. Nah, waktu itu saya bukan kelimpahan. Kami bukan kelimpahan uang, saudara. Dan ketika istri saya berkata bahwa dia memberikan uang 150.000 kepada seorang ibu lain, saya langsung berpikir, loh, kita kan masih memerlukan uang. Kenapa uang tersebut diberikan? Tetapi tiba-tiba saya seperti mendengar bisikan dalam hati saya, dan saya yakin itu suara Roh Kudus. Ada suara berkata, "Tenang, jangan khawatir, percaya saja. Berkat Tuhan, mujizat Tuhan masih ada." Jadi saya langsung menjawab kepada istri saya katakan, "Tidak apa-apa, kamu menabur, nanti kita akan menuai." Bukankah ada tertulis? Ya, ada tertulis. Barang siapa menabur, dia akan menuai. Dan saudara, saya kuatkan hati, saya hibur hati saya. Walaupun secara manusiawi pikiran saya berpikir bahwa, loh, kita ini kan masih membutuhkan uang kok. Kenapa uangnya diberikan kepada orang lain? Tapi rupanya istri saya lebih beriman daripada saya. Nah, itu siang hari, saudara. Malam hari, saudara, seorang pria, dia datang kepada saya dan bertemu kepada saya, dan ada sesuatu yang dia pegang, yaitu uang yang digulung-gulung, saudara. Uang bukan dalam amplop, tapi dipegang, digulung-gulung cukup banyak. Saya tidak tahu berapa pada waktu itu. Dia berikan ke tangan saya dan saya berkata, "Ini untuk apa, Pak? Silakan, ini berkat, Pak, untuk Bapak." Saya bilang, "Wow, Pak. Terima kasih, Pak, banyak sekali." Dia bilang, "Ya ambil saja, ambil, Pak." Saya ambil, saudara. Kan kalau menolak, rugi sendiri. Nah, saudara, saya terima berkat itu. Saya ingat, wow, tadi siang istri saya memberikan kepada seorang ibu 150.000. Dan malamnya Tuhan menggerakkan orang lain untuk memberkati kami dengan uang juga. Saudara, ketika sampai di rumah, saya masuk ke kamar, saya tebar uang tersebut di atas tempat tidur, saya coba menghitungnya. Saudara tahu berapa? 2.500.000. Saya panggil istri saya. Saya katakan, "Ma, tadi siang kamu berikan berapa kepada seorang ibu?"
150.000 kan? Nah sekarang sini kamu lihat berapa kali lipat Tuhan mengembalikannya. Tadi siang kamu memberi, malam ini Tuhan telah memberkati kita. Saya berikan kepada dia dan dia terpesona akan keajaiban Tuhan. Seandainya dia tidak mendengarkan suara Roh Kudus berbisik ke dalam hatinya supaya lepaskan uangmu yang 150.000 itu kepada seorang ibu yang membutuhkan uluran tangan. Malam itu belum tentu ada orang datang. Mungkin datang tapi datang dengan tangan kosong, saudara. Saudara, keajaiban ini belum selesai. Minggu berikutnya, pria yang sama datang kepada saya, pegang tangan saya, dan memberikan sebuah amplop kepada saya. Ya, di dalamnya jelas bukan daun, pasti uang, saudara. Nah, malam itu saya kembali ke rumah, saya panggil lagi istri saya. Kamu ingat, minggu lalu kamu lepas 150.000 dan siang kamu lepaskan, malamnya Tuhan memberikan 16 kali lipat, yaitu 2.500.000. Sekarang orang yang sama memberikan kembali. Saya buka amplop itu dan di dalamnya, saudara, ada uang senilai 2 juta rupiah. Berarti total minggu lalu dan minggu saat ini yaitu 4.500.000. Itu kalau dikalikan, saudara, berarti itu dibandingkan 150.000 itu 30 kali lipat. Ini baru satu pengalaman yang saya pribadi, keluarga saya alami. Ketika waktu-waktu di mana kami kekurangan, Tuhan mengajarkan supaya jangan takut memberi, jangan takut memberkati orang lain, jangan takut melepaskan sesuatu yang berharga. Sebab apa? Sebab Tuhan sudah merencanakan akan memberkati kita, asal kita taat mendengarkan suara Tuhan. Sama seperti janda di Sarfat mendengarkan suara Tuhan melalui hamba Tuhan yaitu Eliab. Yaitu berikan saya air, berikan saya roti. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, janda ini walaupun rasanya tidak masuk di akal, saudara, memberi dalam kekurangan, tapi dia juga berpikir, logikanya bermain. Yaitu kalau saya tidak memberi kepada hamba Tuhan ini, saya makan makanan saya terakhir, ya tetap juga mati. Tapi kalau saya berani memberi dan saya mau mempercayai perkataan seorang hamba Tuhan ini, ada kemungkinan mujizat terjadi. Dia lebih bagus dia memilih, yaitu memberi dalam kekurangan kepada seorang hamba Tuhan yang diutus Tuhan dan memperkatakan firman Tuhan kepada dia. Dan hasilnya adalah janda ini mengalami berkat Tuhan yang ajaib. Minyak tidak habis-habis, tepung tidak habis-habis, sampai hujan diturunkan oleh Tuhan. Saya pikir di antara saudara yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini juga saudara ada yang pernah mengalami mujizat seperti ini. Ketika saudara dalam kekurangan, datanglah seseorang atau saudara melihat orang lain ada kebutuhan. Dan Roh Kudus berkata dalam hatimu, lepaskan apa yang ada padamu, aku akan berikan berlipat kali ganda. Dan saudara taat, saudara melepaskan berkat Tuhan itu. Dan hasilnya saudara menerima berkali-kali lipat. Jangan sampai di situ saudara pengalamannya. Besok lakukan lagi. Kapan-kapan ada suara Tuhan datang, lakukan saudara. Kenapa? Inilah cara Tuhan memberkati umat Tuhan pada waktu kekurangan. Ketika banyak orang dalam kekurangan, mereka selalu berpikir, siapa yang mau tolong? Bahkan mungkin ada yang sampai mengemis, meminta-minta. Dan ini mempermalukan nama Tuhan kalau kita jadi pengemis. Lebih bagus kita kerja dan memberkati orang lain daripada mengemis. Saudara, dalam masa kekurangan banyak orang berpikir tentang memikirkan diri sendiri. Mereka hanya pikirkan kebutuhannya sendiri. Mereka tidak mengizinkan Tuhan untuk memakai mereka menjadi saluran berkat buat orang lain. Dan mereka juga akan diberkati oleh Tuhan. Mereka tidak terpikir sampai situ. Tetapi firman Tuhan datang pada malam hari ini kepada saudara yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dimanapun saudara berada. Mujizat tersedia. Keajaiban Tuhan tersedia dalam masa-masa kekurangan sekalipun. Mujizat masih ada. Tuhan selalu membuat keajaiban. Bahkan saudara masih hidup hari ini, itu pun mujizat Tuhan. Mujizat ekonomi, mujizat kecukupan dalam masa-masa sulit. Masih ada saudara. Panggil nama Tuhan, berseru kepada nama Yesus. Harapkan pimpinannya, tuntunannya. Dan lakukan apa yang saudara dengar dari Tuhan. Lihat kebutuhan orang lain. Jangan hanya lihat kebutuhan diri sendiri. Pada waktu-waktu saya dalam kekurangan, saya masih coba berpikir, orang lain pasti ada yang lebih sulit hidupnya daripada saya. Apa yang bisa saya buat? Saya coba melakukannya, saudara. Dan saya berulang kali melihat keajaiban terjadi. Keajaiban terjadi luar biasa. Dan itu berulang kali. Ini semakin meneguhkan saya kalau janda di Sarfat mendengarkan suara Tuhan. Melihat kebutuhan Elia.
dan dia penuhi kebutuhan itu sesuai dengan tuntunan Tuhan, hasilnya dia menuai berlipat kali ganda. Kita harus berani memberi dalam kekurangan. Kita harus berani melepaskan apa yang berharga pada kita dalam kekurangan sekalipun. Kalau saudara bisa memberi dalam kelimpahan itu biasa, saudara. Semua orang bisa melakukan itu. Tetapi sangat jarang seseorang mendengarkan suara Tuhan untuk melepaskan sesuatu yang berharga ketika mereka sendiri dalam keadaan kekurangan. Biarlah Tuhan menemukan saudara yang dapat melakukan hal itu. Katakan amin, saudara. Biarlah mujizat itu terjadi dalam hidup saudara. Biasakan diri saudara untuk memberi kapan saja, bahkan dalam kekurangan sekalipun. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita menuai. Semakin banyak kita menabur, semakin banyak kita menuai. Ini hukum Tuhan. Jadi latihlah pikiran kita bagaimana kita bisa menolong orang lain, memberkati orang lain, menyediakan kebutuhan orang lain. Pikirkan itu dan izinkan Tuhan memakai kita. Pada waktu saudara taat dan mendengarkan suara Tuhan dan bertindak melakukan apa yang Tuhan mau, saudara sudah siap untuk menerima keajaiban. Tuhan memberkati hidup saudara.